Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi bersama dengan Kak Penci. Nah, adik-adik, meskipun hampir 3 tahun kita ibadah secara online, tapi Kak Penci yakin bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, Kak Venci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Itu bukan kuat dan hebat kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau sepanjang kehidupan kami melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik itu pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang selalu menyakiti hati suci-Mu. Ampuni kami dan layakan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah sama-sama dengan Kak Venci katakan amin. Oke adik-adik, Kak Venci mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Persembahan, namun sebelumnya kita mau puji Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Down
sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, terkhususnya di PPA Gekisia Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mau puji Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Elisa harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Puji Tuhan, meskipun kita masih ibadah secara online, tapi adik-adik tetap semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah masing-masing, dan juga Kak Elisa yang menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita ambil Alkitab kita buka di dalam kitab Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Kakak bacakan, adik-adik disimak ya. Mungkin kakak tidak akan bacakan semuanya, tetapi beberapa ayat nanti kakak bacakan, adik-adik simak masing-masing. Kejadian 30 ayat 25 dengan judul Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahanku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Ayat ke-27, tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku
karena engkau. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang berwarna putih badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian ayat 41, dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangat bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, di sini siapa yang mempunyai kampung halaman atau tempat kelahiran? Bagaimana rasanya kalau tinggal jauh dari kota kelahiran atau jauh dari kampung halaman? Wah, pasti ada rasa rindu atau kangen ya adik-adik untuk pulang kampung dan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu. Nah, seperti itu adik-adik yang telah dirasakan oleh Bapak Yakub. Nah, sebelumnya, cerita sebelumnya Yakub pernah tinggal dengan Bapak Laban. Nah, kemudian Yakub bekerja bersama dengan Bapak Laban, sehingga Yakub meminta izin kepada Bapak Laban untuk pulang ke kampung halamannya beserta dengan keluarga besarnya juga. Tetapi ketika Yakub meminta izin kepada Bapak Laban tidak memberikan izin kepada Yakub adik-adik, sebab selama Yakub bekerja dengan Bapak Laban, ia merasa terberkati. Bapak Laban ini merasa diberkati Tuhan, sehingga kekayaannya bertambah banyak ya. Karena apa? Karena Yakub adalah orang yang rajin, orang yang bekerja keras. Nah, kemudian maka dibuatlah perjanjian adik-adik antara Bapak Yakub dengan Bapak Laban, bahwa Bapak Yakub akan bekerja beberapa waktu lagi, namun akan mendapatkan ternak berupa kambing domba adik-adik. Nah, pada saat itu Yakub sudah bekerja selama 14 tahun adik-adik, sudah lama ya. Kemudian ditambah 6 tahun lagi ia bekerja untuk mendapatkan kambing domba. Wah, lama sekali ya adik-adik. Nah, Yakub berkata kalau segala kambing domba yang berwarna hitam, berbintik-bintik dan belang-belang akan menjadi bagianku, sedangkan kambing domba yang berwarna putih atau tidak berbelang-belang itu adalah kepunyaan Bapak Laban. Setuju tidak nih Bapak Laban? Wah, kemudian Bapak Laban berkata, baik, setuju saya. Nah, setelah itu Yakub berusaha adik-adik bekerja keras untuk mendapatkan hasil kambing domba dalam jumlah yang sangat banyak. Yakub berusaha keras untuk mendapatkan hasil kambing domba dalam jumlah yang sangat banyak. Ia bekerja keras dengan rajin dan juga dengan cerdik adik-adik. Ia mengusahakan ya keinginannya sesuai dengan apa yang telah dikatakan, bahwa kambing domba yang berbelang-belang atau berbintik-bintik akan menjadinya milik Yakub. Karena itu ia berusaha untuk mendapatkan domba yang hitam, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dengan cerdik Bapak Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar dan pohon badam dan pohon berangan ya, tadi kita baca di Alkitab. Kemudian dikupas sama Bapak Yakub dan dahan itu sehingga belang-belangnya sampai putihnya kelihatan ya. Kemudian Yakub meletakkan dahan itu di dalam palungan tempat minum ternak adik-adik. Jika kambing domba datang untuk minum, nah kemudian di tempat itu
sudah diberikan dahan yang dibuat oleh Bapak Yakub. Kemudian kambing domba yang betina melahirkan anak yang berwarna hitam, bintik-bintik dan belang-belang adik-adik. Nah, jika ada kambing domba yang lemah, maka Yakub tidak akan memisahkan kambing domba itu supaya domba yang lemah itu tidak makan dan minum dari tempat yang tadi dia kasih dahan ya. Kemudian domba-domba yang lain, domba-domba yang lemah itu akan menjadi milik Laban. Tetapi domba-domba yang kuat yang minum dan makan dari tempat palungan tadi yang ada dahannya itu menjadi miliknya Yakub adik-adik. Wah, sungguh luar biasa adik-adik. Tuhan memberkati Bapak Yakub sehingga hasilnya sungguh luar biasa. Begitu banyak kambing domba yang kuat ya, yang berbintik-bintik, berbelang-belang ya. Dilahirkan domba-domba dalam jumlah yang makin banyak. Makin bertambah banyak kambing dombanya dan menjadi bagian dan miliknya Yakub. Kemudian adik-adik, dengan kata lain berarti Bapak Yakub semakin bertambah kaya karena dia diberkati Tuhan. Akhirnya Laban harus berbuat seperti yang telah dijanjikannya. Dia melepaskan Bapak Yakub untuk pergi membawa kambing domba miliknya tadi yang belang-belang ya adik-adik. Nah, tetapi Bapak Yakub tidak mengambil kambing dombanya Laban yang tidak berbelang-belang. Adik-adik, siapa yang pernah membuat perjanjian atau berjanji kepada mama papa? Misalnya berjanji untuk membereskan tempat tidur sendiri habis bangun tidur, kemudian berjanji untuk selalu berdoa sebelum tidur dan bangun tidur, dan berjanji juga mau mencuci piring atau menaruh piring setelah makan pada tempatnya, pada tempat cucian piring adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus belajar untuk berbuat sesuai dengan perkataan yang adik-adik katakan atau janjikan. Itu baru namanya anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus belajar menepati janji sama seperti Bapak Yakub yang berjanji akan mengambil kambing yang berbelang-belang saja atau berbintik-bintik saja ya adik-adik. Dan juga Bapak Laban juga berjanji akan melepaskan atau kepergiannya Bapak Yakub setelah dia bekerja ya adik-adik, sehingga setelah bekerja mendapatkan kambing domba, Bapak Yakub diperbolehkan untuk pergi oleh Laban. Adik-adik, kita harus belajar ya untuk menepati janji, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan hari ini ayat hafalannya terambil di dalam kitab Ulangan 29 ayat 9 yang berbunyi, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian itu dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Baik, nanti dihafalkan ya. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh berbuat sesuai dengan perkataan yang kami katakan. Kami berbuat sesuai dengan apa yang sudah kami buat janji, baik kepada mama papa, baik kepada guru maupun pada teman-teman. Dan juga Tuhan memberkati adik-adik sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya dalam studi mungkin ada yang UTS ataupun ujian-ujian sekolah, Tuhan berkati, berikan kecerdasan, kepintaran, Tuhan berikan semangat untuk belajar pada setiap adik-adik, baik ada yang sudah PTM maupun yang masih online secara daring. Tuhan berkati, dan juga Tuhan berkati setiap mama papa yang sudah menjaga adik-adik dan juga membimbing adik-adik, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, dan juga Tuhan memberkati untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan Indonesia juga. Tuhan berkati, dan juga kami berdoa Tuhan biarlah kiranya
minggu depan kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan kembali bersama-sama. Dan biarlah kiranya kami juga rindu untuk beribadah tatap muka bersama-sama. Tuhan berkati setiap adik-adik, berikan kesabaran ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kiranya setiap pokok doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami ya Bapak. Kami mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.